Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rasyad. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisa kebutuhan sistem. Ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya. Di sini saya akan langsung menjelaskan dari slide pertama. Jadi, apa itu analisa kebutuhan sistem? Analisa kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan menjadi fondasi kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membangun merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Kemudian, definisi analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Kemudian, peran analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Peran analisa kebutuhan sistem memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Kemudian ada langkah-langkah analisa kebutuhan sistem. Meliputi yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian dokumentasi kebutuhan, verifikasi dan validasi kebutuhan. Ini untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Kemudian ada konsep dasar kebutuhan sistem. Konsep dasar kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Jadi, kebutuhan fungsional ini berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu mencakup aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Berikutnya adalah konsep dasar kebutuhan sistem. Pertama adalah pemahaman. Kebutuhan sistem menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan sistem yang sukses. Analisa kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Kemudian, memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembang dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Terus mengapa analisa kebutuhan merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan sistem? Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisa kebutuhan sistem merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Yang keempat adalah basis untuk penggunaan perencanaan proyek. Yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Yang ketujuh, penting untuk pengembangan interaktif dan adaptif. Yang kedelapan, memfasilitasi komunikasi stakeholder. Yang kesembilan adalah mengurangi risiko proyek. Yang kesepuluh, mendukung perubahan bisnis. Jadi analisa kebutuhan sistem bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tapi juga elemen kritis
yang memastikan kesuksesan proyek dan memberikan nilai tambahan kepada organisasi. Langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem mencakup yang pertama ada pendefinisian lingkup proyek, yang kedua identifikasi stakeholder, yang ketiga pengumpulan informasi, analisis informasi, pemodelan proses bisnis, identifikasi kebutuhan fungsional, serta identifikasi kebutuhan non fungsional, validasi dan verifikasi kebutuhan, kemudian dokumentasi kebutuhan, pengelolaan perubahan kebutuhan, validasi bersama stakeholder, pemantauan dan pemeliharaan. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.